網目振ったらガソリーナ食べますガソリーナ網目噛んだらガソリーナ食べますガソリーナ網目振ったらガソリーナ食べますガソリーナ網目噛んだらガソリーナdi Microsoft Excel part 2. Nah, misalnya aku mau buat tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022, kita bisa pakai cara otomatis. Caranya seperti ini. Teman-teman tulis dulu tanggalnya yang pertama secara manual. Seperti ini, 1 Januari 2022, enter. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Lalu kita coba ekstrak bulannya, kita gunakan rumus teks. Sama dengan teks, buka kurung, kita blok tanggal yang pertama, koma, tanda kutip, kita masukkan M 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tanda kutip lagi, enter. Nah, dapat nih bulannya Januari. Kita ekstrak juga harinya dengan rumus teks sama dengan teks, buka kurung, kita blok tanggal yang pertama, koma, tanda kutip, formatnya adalah D 4 kali, D, karena kita ingin mengambil harinya. Enter. Nah, jika sudah seperti ini formatnya belum penanggalan Indonesia. Kita ubah dulu formatnya. Kita klik 2 kali di bulannya sampai keluar rumusnya seperti ini. Nah, setelah tanda kutip ini kita masukkan buka kurung yang seperti ini, tanda dolar, tanda strip, kita masukkan ID seperti ini, tutup kurung lagi, lalu enter. Nah, dia akan berubah seperti ini. Untuk harinya kita ubah juga menjadi format Indonesia. Klik 2 kali sampai keluar rumusnya. Kita tambahkan di tanda kutip ini, buka kurung, tanda dolar, strip, kita masukkan ID, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, yang tadinya Saturday menjadi Sabtu seperti ini. Nah, untuk bawahnya kita nggak perlu manual lagi, teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, otomatis penanggalan teman-teman akan terformat dari 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Di sini juga sudah ada bulan dan harinya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Hayo, siapa di sini yang laptopnya suka lemot? Aku tahu nih caranya biar laptop kita nggak lemot lagi. Kalian tinggal tekan lambang Windows plus R. Lalu jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa tulis tab seperti ini. Lalu langsung klik OK ya. Setelah itu akan muncul file-file seperti ini. Ini adalah file-file yang sudah tidak berguna di laptop kalian. Jadi kalian bisa langsung drag saja dan hapus semuanya. Jika sudah, kalian bisa langsung close, lalu lakukan lagi hal yang sama. Dan tulisnya %temp%. Lalu klik OK lagi. Dan akan muncul file seperti ini, hapus lagi ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa langsung close dan langsung ke recycle bin. Dan file-file ini kalian bisa hapus semuanya. Nah, kalau sudah kosong seperti ini, dijamin laptop kalian nggak lemot lagi. Cara mudah membuat warna otomatis jika nilai rata-rata kurang dari 75, caranya sangat mudah. Pertama, blok kelompok data yang akan disetting. Kemudian pilih conditional formatting, lalu pilih new rule, dan pilih use a formula. Tuliskan format formulanya, klik data yang akan jadi acuan. Di sini saya akan menggunakan data nilai rata-rata. Hapuskan simbol dolar yang untuk nomor. Kemudian ketikkan kurang dari 75, dan pilih format. Atur untuk fillnya rubah menjadi warna merah. Selanjutnya pilih OK, maka data yang nilai rata-ratanya kurang dari 75 akan berwarna merah. Selamat mencoba dan terima kasih. Gue ngerasa tertipu banget selama kuliah. Ini jabatannya, terus kayak ini lo ngelapor ke siapa gitu. Contohnya ini ketua acara, terus ini kadifnya jadi ngelapor ke ketua. Ini kadif apa lagi ngelapor ke ketua, kayak gitu terus ke bawah. Ini gampang banget, tinggal lo drag doang, abis itu lo klik insert, terus lo chart. Terus lo ini ganti dari kolom chart jadi others ke sini. Jebret, jadi cuy. Lo tinggal buang aja jabatan sama ngelaporkannya biar jadi lebih gampang gitu, tuh. Gila gak sih, gue 4 tahun kuliah baru tau beginian.
Ya elah, mending lu share ini ke teman-teman lo. Bayangin berapa banyak waktu yang tersimpan kalau lo tahu ini. Cara buat line atau garis, titik-titik atau tebel kayak gini, kurang dari 5 detik, caranya mudah kayak gini. Yang pertama, kalau mau buat titik-titik itu bintang 3 kali terus enter terjadi kayak gini. Yang kedua, cobain minus 3 kali terus enter terjadinya kayak gini. Model yang kedua. Yang ketiga, hashtag 3 kali terus enter terjadinya kayak gini. Buat model ketiga. Model yang terakhir yang keempat itu underscore 3 kali enter terjadinya kayak gini. Gampang kan? Selamat mencoba. Oke, ini caranya kalian bisa nulis beberapa baris di satu sel Excel yang sama. Misal kalian pengen nulis alamat kayak gini yang kelurahan kecamatannya ada di baris berbeda walaupun masih di sel yang sama. Nah, misal kalian udah tulis nih baris pertamanya, kemudian kalian mau nulis baris keduanya, biasanya kan kalian klik enter. Nah, tapi ketika kalian klik enter, dia malah ke sel berikutnya. Caranya gampang. Ketika kalian udah mau pindah ke baris berikutnya, kalian tekan Alt dan Enter. Jadi jangan cuma Enter doang, tapi Alt dan Enter seperti ini. Nah, jadinya kursornya akan pindah ke bawah seperti ini. Dari situ tinggal kalian ketik lagi aja deh. Jadi seperti ini. Gimana? Gampang kan? Ini caranya 3 detik bikin pie chart. Kalian blok dulu datanya seperti ini. Kemudian tekan Alt, N, dan Q bergantian seperti ini. Dan Enter. Bang, kalau misal buat daftar hutang nih, kita udah centang, terus bakal ngurangin total hutangnya langsung. Gimana? Nah, sebenarnya kita bisa gunakan dengan konsep yang sama dengan kemarin, dan ini caranya. Pertama, bikin dulu konsep bentuk tabel seperti ini, tulis nama konsumennya, dan total utang dari setiap konsumen. Jangan lupa buatkan juga kolom, sudah ditagih atau belum. Nah, untuk kolom ini, jangan lupa kita bisa bikinkan checkbox. Caranya klik developer, pilih checkbox, dan klik di mana saja untuk memunculkan checkboxnya. Di sini kita cuma butuh checkbox, jadi kita hapus namanya dan tinggal disesuaikan aja posisinya. Pastikan checkboxnya sudah dapat digunakan ya. Kalau posisinya dirasa sudah cukup, kita tinggal drag aja ke bawah sepanjang data yang kita punya, biar semuanya kedapatan checkbox. Sekarang karena fungsinya belum aktif, maka kita perlu gunakan format control. Tinggal klik kanan mouse, kemudian pilih format control, dan pada bagian selling tinggal diarahkan ke sebelah kanan kolom. Artinya nanti fungsi checkbox ini akan muncul di sebelah kanan. Yang sudah centang jadinya true, dan yang belum dicentang jadinya false. Dikerjain semua ya untuk semua checkboxnya. Setelah selesai memberikan perintah, kita bisa gunakan if, yang mana jika kata-katanya adalah false, maka munculkan total utangnya. Karena kalau dia true atau sudah checklist, tidak ada lagi utangnya, yang bisa kita kasih dengan tanda petik 2 kali. Kemudian tinggal diturunkan aja rumusnya, tinggal klik 2 kali di pojok kanan bawah, dan setelah itu bisa dilihat ya, sekarang checkboxnya udah berfungsi dengan baik. Terakhir, tinggal pakai rumus sum biasa. Kita tinggal jumlahkan di bagian rumus if tadi. Udah capek-capek guys, bikin file malah kehapus. Bah, file Word kalian hilang. Ini dia tips and trik mengembalikan file yang hilang. Oke guys, kita buka dulu Word-nya, lalu pilih menu File dan pilih Info. Dan di bagian bawah terdapat Manage Dokumen dan pilih klik yang Recovery. Tinggal pilih deh file yang hilangnya. Gimana ya? Gampang banget bukan? Bukan. Langsung follow aja untuk tips and trik berikutnya. Ceritanya Pak Bos minta semua nama diubah menjadi huruf depannya aja yang besar.
Temen saya langsung dong semangat, dia ketik satu-satu gini. Duh, datanya ribuan. Kapan pulang? Nah, saya tunjukin cara cepetnya. Cara cepetnya pakai rumus sama dengan proper. Oke ya, proper. Kurung buka, ini diklik, kurung tutup. Enter. Nah, terus kembali ke sini, ini ditaruh di pojokan, klik 2 kali. 1000 data juga 5 detik rampung. Follow dan subscribe ya untuk trik yang lain. Ketika Anda ditilang karena PKB-nya tidak bayar, Anda tunjukkan video ini supaya dipahami oleh polisi lalu lintas di seluruh negara Republik Indonesia. Apakah PKB yang tidak dibayarkan ketika operasi lalu lintas, STNK-nya masih hidup, ditilang polisi, bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kalau ada polisi lalu lintas yang melakukan penilangan, maka polisi lalu lintas itu bisa dilaporkan tindak pidana pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan seseorang, karena tidak ada dasar hukumnya. Ancaman pidana bagi polisi itu adalah 8 tahun penjara. Ini tidak main-main loh. Nah, saya jelaskan sekarang dasar hukumnya. Pertama kita mulai dari STNK. STNK ini selalu ada 2 lembar. Yang pertama ini disebut surat tanda nomor kendaraan bermotor. Berlakunya 5 tahun. Di belakangnya ada lampiran. Lampirannya ini adalah surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB. Ini setiap 1 tahun sekali. Harus dibayarkan syarat untuk pembayaran pajak. Yang jadi masalah adalah polisi biasanya menganggap kalau PKB-nya tidak dibayarkan berarti STNK-nya tidak berlaku. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Dasar hukumnya begini, biasanya dipakai polisi adalah pasal 288 ayat 1 untuk melakukan penilangan ketika PKB-nya belum dibayarkan. Nah, 288 ayat 1 itu menyatakan setiap orang yang tidak mampu untuk menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan di dalam pasal 106 ayat 5 huruf A. Jadi penilangan terhadap pasal 288 ayat 1 didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan dalam ketentuan pasal 106 ayat 5 huruf A. Bukan pasal 70. Di mana di sana dikatakan dengan tegas dan jelas, kalau Anda tidak memiliki STNK, Anda tidak memiliki surat tanda coba kendaraan bermotor, maka ketika motor atau kendaraan yang Anda pakai jalan di jalanan raya ditangkap oleh polisi, bisa dilakukan penilangan dengan pasal 288 ayat 1. Nah, sekarang kebanyakan polisi lalu lintas mengatakan ada ketentuannya. Di mana? Di dalam pasal 70 ayat 2. Saya bacakan ya, pasal 70, supaya semuanya tidak bingung. Pasal 70 ayat 2 mengatakan, surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun. Garis bawahi dulu, berlaku selama 5 tahun. Koma, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Garis bawahi ya, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Anda harus baca penjelasannya, Pak Polisi. Nah, di dalam penjelasan daripada pasal 70, ini secara tegas dikatakan ya, ayat 2. Yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi maksudnya itu bukan kemudian STNK-nya tidak berlaku. Bukan. Maksudnya itu adalah untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang terhadap kendaraan bermotor dan untuk membuat agar semua orang yang memiliki kendaraan bermotor itu wajib atau taat di dalam melakukan pembayaran pajak.